La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Del Fahmi. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran SKI. Nah, kita hari ini akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebelum kita bahas, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemarin sudah saya terangkan di video sebelumnya bahwasanya tahun Gajah ini dikatakan tahun Gajah karena pada tahun ini terjadi peristiwa di mana ada seorang raja yang bernama Raja Abraha. Dia ini adalah raja di negeri Yaman. Dia berbondong-bondong, beramai-ramai membawa pasukannya dengan mengendarai gajah yang berniat mau menghancurkan Ka'bah. Sesampainya pasukan Raja Abraha mau mendekati kota Mekah, mereka berhenti sejenak. Mereka mendirikan tenda, beramai-ramai mereka mendirikan tenda, mereka berhenti di situ. Kemudian mereka itu pergi untuk menjumpai penjaga kunci Ka'bah. Siapakah dia? Penjaga kunci Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini adalah penjaga kunci Ka'bah. Jadi pada masa itu siapa yang dipercayai untuk memegang kunci Ka'bah ini berarti dianya orang yang terhormat. Jadi tidak sembarangan untuk memilih orang yang akan memegang kunci Ka'bah ini. Jadi setelah sampainya mereka, pasukan Raja Abraha ini mau mendekati kota Mekah, mereka berhenti mendirikan tenda. Kemudian mereka pergi, salah seorang mereka itu diutus oleh Abraha, Raja Abraha mengutusnya untuk menjumpai penjaga Ka'bah tersebut, pemegang kunci Ka'bah tersebut, yaitu tadi siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Mereka menyampaikan bahwasanya mereka akan berniat, mereka akan mau menghancurkan Ka'bah. Disampaikan kepada kakek Nabi Muhammad ini. Pada saat pasukan utusan Raja Abraha ini yang disuruh tadi untuk menjumpai kakek Nabi Muhammad, mereka di perjalanan merampas unta-unta milik penduduk kota Mekah, termasuklah milik kakeknya Nabi Muhammad. Unta itu, unta kakek Nabi Muhammad diambil orang tuh, dirampasnya. Kemudian pergilah kakek Nabi Muhammad ini menjumpai pasukan Raja Abraha yang membuat tenda tadi. Datang kakek Nabi Muhammad ke sana. Tapi kakek Nabi Muhammad ini datang bertujuan bukan karena memikirkan bagaimana supaya untuk mengatasi mereka dalam menghancurkan Ka'bah tersebut, rencana mereka itu tidak. Tapi kakek Nabi Muhammad adalah mau mengambil unta yang dirampas oleh salah satu dari utusan Raja Abraha tersebut. Begitu sampainya kakek Nabi Muhammad ke tenda Raja Abraha tersebut, Raja Abraha yang tadinya duduk spontan naik berdiri dia. Berdiri ini apa? Berdiri ini tandanya bahwasanya seseorang tersebut menghargai tamu yang datang. Jadi kakek Nabi Muhammad datang, kemudian spontan. Ini Raja Abraha ini raja yang sangat kejam. Dianya ini nggak ada menghormati orang lain, nggak ada. Tapi kakek Nabi Muhammad itu datang, dia entah kenapa tiba-tiba dia itu mau berdiri. Itulah dianya luar biasanya kakek Nabi Muhammad ini. Berdirilah Raja Abraha tersebut. Kemudian mereka membahas tentang mau menghancurkan Ka'bah itu. Jadi dibahas oleh Raja Abraha bahwasanya niat hati dia adalah mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia menyampaikan kepada kakek Nabi Muhammad?
Karena kakek Nabi Muhammad ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Jadi kalau ditanya siapa pemegang kunci Ka'bah? Pemegang kunci Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu Raja Abraha mengutarakan bahwasanya dia mau menghancurkan Ka'bah. Tapi kakek Nabi Muhammad nggak mau membahas itu. Apa katanya? Saya datang kemari bukan mau membahas tentang kamu wahai raja mau menghancurkan Ka'bah, bukan. Ka'bah itu adalah milik Allah, kata kakek Nabi Muhammad. Jadi itu nanti kamu akan berurusan kepada Allah, bukan kepada saya, kata kakek Nabi Muhammad. Ya, Ka'bah itu kan rumah Allah, ya kan? Kiblat umat Islam kan? Jadi Ka'bah itu milik Allah. Jadi siapa yang mau menghancurkannya berarti berurusan dengan Allah, katanya gitu. Jadi saya kemari bukan membahas itu, kata kakek Nabi Muhammad. Saya kemari adalah mau meminta kembali onta-onta saya yang telah dirampas oleh anggotamu, kata kakek Nabi Muhammad. Onta itu milik saya, jadi saya yang akan berurusan dengan kamu. Karena onta saya itu kamu ambil. Kalau itu Ka'bah, Ka'bah itu adalah milik Allah. Kamu nanti yang akan berurusan dengan Allah. Nah, dengan demikian Raja Abraha pun ya sudahlah, kalau memang maunya seperti itu, dikembalikan lagi ya, harta rampasannya itu onta tadi dikembalikan lagi kepada kakek Nabi Muhammad. Dah, akhirnya mereka pun mengembalikan. Dan kakek Nabi Muhammad kembali dengan membawa ontanya ke Mekah. Setelah sampainya kakek Nabi Muhammad di kota Mekah, kembali ke kota Mekah, mendekati Ka'bah, mereka berdoa di situ kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini sangat gawat sekali kan, karena Raja Abraha dengan pasukannya yang banyak mengendarai gajah mau menghancurkan Ka'bah. Mereka berdoa di situ. Kemudian kakek Nabi Muhammad beserta umat Islam lainnya, mereka naik ke atas gurun yang tinggi. Mereka menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Raja Abraha terhadap Ka'bah ini. Kemudian mereka menyaksikan benar-benar ternyata Raja Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah ini dengan mengendarai gajah tersebut. Pada saat Raja Abraha mau bergerak, mau menghancurkan Ka'bah tadi dengan bala tentaranya dan juga gajah-gajah itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Namanya burung ababil. Ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil batu dari api neraka. Diambil batu dari api neraka, kemudian burung-burung ini melempari kepada pasukan bergajah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dengan pasukan bergajah Raja Abraha yang begitu sangat kuat dengan mengendarai gajah-gajah yang besar, mereka hanyalah seorang makhluk. Mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan kita, Dia yang Maha Kuasa. Begitu pasukan yang sangat besar yang mau menghancurkan Ka'bah, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala hanya mengutus burung ababil melemparkan batu dari neraka batu tersebut. Lemparkannya kepada pasukan bergajah Abraha. Akhirnya apa? Musnahlah pasukan Raja Abraha tersebut dan akhirnya tidak jadi mau menghancurkan Ka'bah. Macam mana mau menghancurkan Ka'bah? Sedangkan mereka aja binasa dengan lemparan batu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil. Itulah peristiwa kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kisah yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Masih ada kisah-kisah yang mengiringi selanjutnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pada saat mereka mau bergerak, Raja Abraha beserta pasukannya, Allah Subhanahu wa taala